Walaupun di rumah ini ada 2 katil, 2 bilik, tapi kita tetap tidur di bawah sini juga pemirsa. Di bawah kita tidur. Kita guna itu 3 toto, kita letak di bawah, semua tidur di bawah lah. Salam jajua, nah di Bapak Turang Rasininan, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang, tapi saya akan upload video ini malam-malam seperti yang sudah saya balas komentar beberapa orang di video. Jadi hari ini saya akan ceritakan lagi cerita misteri. Kalau dikatakan cerita misteri di rumah saya ini memang kerap kita dapat. Kenapa? Karena kita pun tak tahu dulu ini bekas apa gitu. Apalagi kan kalau di video saya yang semalam itu kan kita ada bilang ya, kalau di kampung ini dulu itu ada pembantaian gitu. Jadi ada yang dibunuh and then dipenggal kepalanya, dibuang begitu saja gitu. Jadi kalau area dekat dari kampung ini pun ada tempat seperti itu ya, kita tak tahu ini kawasan apa dulu gitu. Jadi pemirsa, tadi saya dengan suami saya sudah pergi ke masjid. Kalau kalian perasan itu, kalau kita nak pergi Hospital Sungai Siput, sebelah kanan tuh ada masjid orang India gitu. Jadi kebetulan imam di sana itu dia kalau kita minta tolong tuh dia tak pertikaikan kepercayaan kita gitu. Jadi dia tolong saja. Tadi dia bagi kita 1 botol besar air mineral yang sudah didoakan lah. Lepas tu disuruh di setiap sudut rumah gitu. Lepas tu tadi dia ada bagi tali merah, tapi saya malas pakai lah, tak nak lah. Cuman katanya sampai sekurang-kurangnya sampai melahirkan pakai gitu. Saya rasa kalau saya pergi ke tempat-tempat mana-mana gitu saya akan pakai lah. Jadi kenapa kita sampai pergi ke orang pintar seperti itu? Sebelumnya ini sebenarnya suami saya pemirsa. Suami saya itu kan dia kalau kerja penat itu, kalau letih sangat kerja, dia memang sangat nyenyak tidur gitu. Jadi katanya dia terbangun pukul 2 pagi, dia mau kencing gitu. Tapi saya masa tu sangat ngantuk, dia cakap ngantuk sangat. Jadi antara mimpi dan tak, dia tak konfirmkan gitu. Sebab kadang-kadang kita ni kalau kita ngantuk sangat, ada orang panggil kita ingat kita ni bermimpi. Padahal betul-betul orang panggil kita gitu. Kita ingat mimpi dalam mimpi orang panggil kita gitu. Jadi saya pun tak tahu itu mimpi atau betul-betul, dia cakap. Jadi masa dia bangun, saya mata pun tak ada buka, dia cakap. Saya bangun, saya terus jalan. Lepas saya pergi tandas, balik dari tandas, dia mau masuk lagi bilik, dia cakap dia nampak macam, kalau kalian perasan ya, saya shooting lagi. Biasanya kita kalau malam tuh di tandas ini kencing gitu, tapi kalau mandi tandas sebelah sana. Jadi pas suami saya itu dari sini jalan, dia masuk ya. Dia nak masuk tu, dia cakap macam ini masuk, ngam-ngam dekat tingkap tu sana tu. Dia nampak macam ada lelaki besar hitam berdiri menghadap ke tingkap gitu. Dia lihat ke tingkap gitu. Lepas tu suami saya kata lepas dia nampak itu, dia sudah tepikan langsir, dia sudah tepikan gorden. Bayangan itu udah nggak ada gitu, udah tidak ada, hanya sekejap saja. Jadi saya pun tak pasti apa saya bermimpi kah, apa betul-betul, dia cakap. Karena memang dia nampak macam hitam besar lelaki berdiri di dekat jendela itu, di dekat tingkap itu, tapi menghadap ke tingkap katanya. Tapi dia tak ceritakan kepada saya gitu. Jadi setelah suami saya nampak yang berdiri besar itu, 2 hari setelah itu saya, karena kan saya ini hamil awal-awal ya, kadang kita hamil awal-awal ini pun kerap juga kita buang air kecil gitu. Jadi saya kencing keluar, tapi biasa kencing keluar ke bilik mandi. Tapi biasanya kalau saya bangun gitu, kalau saya bangun buka mata terus bangun, saya memang pening gitu. Jadi kebelakangan memang sekarang ini kalau saya terbangun gitu, tapi saya tak langsung bangun gitu, saya buka mata dulu, tengok sana tengok sini gitu. Jadi pas saya mau kencing itu, saya sudah buka mata saya tengok ada macam lelaki besar kepala botak gitu. Tak sure lah botak ke tak, tapi saya nampak bayangan macam ini, macam kalau kepala saya ini saya ikat kan macam hitam ya, macam itu juga gitu. Macam itu juga saya nampak. Dia kalau kami tidur bawah kan, katil tu atas, tepi dia duduk gitu. Tepi dia duduk macam dia arahkan pandangan ke kami yang tengah tidur gitu. Macam dia lihat. Tapi kan kalau kita tidur
yang kita hidupkan hanya lampu tengah gitu pemirsa. Walaupun di sini ada 2 lampu, ini ada 2 lampu luar tuh jarang kita hidupkan ya. Paling hanya hari Jumat kalau sembahyang suami saya dengan hari Selasa dia hidupkan lah. Tapi kalau lampu ini, lampu dapur dengan semua lampu kita tutup, hanya lampu ini yang kita buka gitu, yang ini saja. Jadi istilahnya kan terangnya itu ke bilik belakang terang, ke dapur terang sedikit, ke depan terang sedikit. Tapi kalau di bilik, apalagi kalau langsir itu gorden tuh kita buka selalu kalau tidur, karena kan kita hidupkan aircon ya. Jadi langsir itu kita tutup gitu. Memang yang buat nampak itu cuma karena ada lampu aircon itu warna hijau gitu, tapi nggak terang meremang. Kenapa saya tahu dia melihat ke arah kami? Karena macam bayangan orang kalau kita nampak macam postur tubuh ini pun kita tahu dia itu di belakangkannya kita atau di depankannya gitu. Cuman mukanya, matanya semua tuh saya tak nampak lah, tapi saya tahu dia duduk di sana melihat kami yang sedang tidur gitu. Saya pun belum bangun gitu, karena lepas tuh saya sudah buka mata saya nampak. Sebenarnya bayangan ini saya nampak dulu sewaktu saya hamil Mahalasmi pun saya nampak, pulang dari Indonesia pulang ke sini hamil Mahalasmi saya nampak, Mageswaran pun saya nampak, sama juga hitam besar. Kemudian ini pun nampak juga. Saya pernah bagi tahu pada mak saya, pas tu mak saya tanya guru lah, dia tanya macam orang pintar. Lepas orang pintar tu cakap hitam besar ni dia mau ikut pada saya katanya. Dia mau ikut kau, dia mau jaga kau, dia cakap begitu pemirsa. Siapa yang mau dijaga sama hantu? Iya. Jadi sebab itu walaupun saya nampak dia beberapa kali sebenarnya di rumah ini, dan saya bilang sama suami saya sama emak saya di kampung pun saya rasa sudah biasa gitu. Kadang-kadang kita geram gitu pas kita tiba-tiba macam yang saya cakap ini lah, saya bangun buka mata nampak gitu. Nampak tuh dia diam lah, macam tak adanya istilah macam ini atau tak adalah istilah bergerak gitu, tak. Walaupun sebenarnya saya tahu dia tahu saya sudah bangun gitu. Saya tahu dia nampak saya sudah bangun karena saya sudah buka mata gitu. Tapi ya dia tetap aja tidak bergerak gitu. Ya udah, walaupun saya sudah bangun, dia tetap lihat juga ke arah kami gitu. Jadi kan kita namanya manusia ini tak akan mungkin kita nampak hantu pun tak berkedip. Jadi saya pun mau pastikan sambil saya bangun, ya udah sudah tidak ada gitu. Terus saya bangunkan suami saya antarkan saya ke bilik mandi. Jadi katanya kalau mau kencing pukul berapapun bangunkan saya katanya. Saya pula kalau bangunkan suami saya sampai kencing keluar di dalam bilik pun lambat dia bangun pemirsa. Kadang-kadang saya kesian tengok dia penat kerja, tiba-tiba kita bangunkan gitu, kayak kasihan kan. Apalagi suami saya itu kalau sudah bangun susah tidurnya begitu. Sebenarnya kalau saya cerita seperti ini banyak juga kawan-kawan yang messenger saya, buat macam ini Kak Sri, buat macam ini. Saya buat tapi saya rasa sejauh ini tak ada efek lah. Ini pun karena kata suami saya, jumlah kita pergi jumpa. Ya, kalau jumpa gitu namanya kalau kita lihat benda-benda seperti ini pemirsa. Kita pun penat tahu. Penat, dan kita rasa macam rumah kita ini tak safety. Tapi kalau kami mau pergi kemana juga kan. Sementara kan sekarang kita mau cari kerja pun susah kan. Kalau kita udah tinggal di bandar itu ya tidak ada uang, tidak ada kerja, setiap bulan kita kena bayar sewa rumah kan. Kalau yang lain tuh boleh lah kita jimat-jimatkan, macam elektrik, air kita boleh jimat-jimatkan. Tapi kalau rumah nih mana boleh kita jimat-jimatkan. Kalau udah tarikh macam tuh kena bayar jumlah yang dah ditentukan, macam itu juga kita bayar. Jadi banyak yang saya fikirkan, kenapa walaupun saya lihat seperti itu saya tetap bertahan di sini. Nah, jadi mungkin kalian pun akan tahu nanti di kebelakangan hari kenapa Kak Sri beli kebun di Indonesia gitu pemirsa. Jadi banyak yang kita pikirkan, apalagi kalau saya time pregnant itu selalunya benda-benda seperti ini ada saja gitu. Kalau saya tanya emak saya, dia kata dia mau jaga saya, tapi saya rasa saya pun boleh jaga diri sendiri lah. Suami saya ada. Itulah kadang-kadang. Jadi dulu waktu bapak saya meninggal, saya ini selalu kena rasu gitu. Jadi emak saya panggil lah dukun. Nah, dukun itu mandikan saya kembang. Lepas dimandikannya saya, dari situ memang saya sudah nampak selalu hitam besar itu gitu. Kalau kita tanya orang lain, dia kata mungkin hantu dia tuh dia bagi samamu katanya. Jadi tapi walaupun kita minta diobati lagi sama dukun itu, dia sudah meninggal gitu. Jadi tak boleh buat apa lagi kan. Hai nakku, sudah ya, princess saya ini.
Itu saja cerita misteri kita hari ini. Nasib baik sampai sekarang anak saya tak ada dikacau lah. Si Amboy, si Ami tak pernah lah. Kalau saya dengan suami saya ya tak payah cakap lah. Oke pemirsa, itu saja video tentu hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi. Bye. Saya kenal. Jadi terkenal.